Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pertama, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yaitu ibadah sholat Jumat. Semoga Allah senantiasa memasukkan amal ibadah Jumat pada siang hari ini ke dalam amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pada suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Abu Sulaim bin Jubair bin Sulaim menceritakan perihal karena beliau orang yang sangat cinta kepada Rasul dan kemudian beliau ingin mendapatkan nasihat-nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Sulaim Jubair bin Sulaim saat itu tidak pernah berjumpa dan bertemu langsung dengan rupa dan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya mendengar cerita ada seorang laki-laki yang ketika dia bicara selalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, dan ketika dia memerintahkan selalu dituruti oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian pada suatu saat beliau, sahabat Zubair bin Zubair
ingin tahu siapa sebenarnya seorang yang dikenal yang sangat jujur dan sangat bijaksana. Maka pada suatu saat tidak disadari beliau sedang berkerumun di tengah-tengah sahabat, dan tidak disadari pula bahwa di tengah-tengah sahabat ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Zubair bin Sulaim tadi bertanya, saya telah mendengar dan mengikuti sejarah di mana orang banyak bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang ketika dia bicara selalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, dan ketika dia memerintahkan selalu dituruti oleh sahabat-sahabat yang lain. Beliau itu siapa? Kemudian sahabat yang lain, dia adalah Rasulullah SAW. Saya ingin bertemu. Sahabat nyatakan, orang yang ada di depanmu, dia Zubair bin Sulaim. Begitu kagetnya seorang sahabat tadi, kemudian sangat terhentak hati yang ternyata orang yang dicari-cari adalah di depannya. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Allah itu? Engkau sebagai utusannya. Rasul menjawab, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Siapakah Allah ya Rasul? Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Allah adalah zat di mana kau dalam keadaan susah dan kau minta, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dia adalah zat yang ketika kau dalam keadaan sedih dan kau minta kepadanya, kau pasti akan diberikan kegembiraan. Bahkan ketika paman dalam suatu daerah kering dan meminta mohon kepadanya, pasti Allah akan mengabulkan dengan menyembuhkan darah itu. Bahkan ketika ada seseorang yang kehilangan Allah kemudian memohon kepadanya, insya Allah dan pasti akan dikembalikan Allah itu. Sungguh zat yang aman dan sangat mulia ya Rasulullah. Maka Zubair kemudian peluk salam alaihissalam. Rasul menghentikan, jangan kau berkata kepada alaihissalam. Itu hanya ucapan untuk orang yang sudah meninggal. Ucapkanlah yang patut dan pantas, assalamualaikum. Kemudian sahabat itu mengucapkan assalamualaikum. Kemudian begitu kagumnya akhirnya sahabat Zubair bin Sulaim, ya Rasulullah, engkau amat mulia, tolongkan ajarkan kepadaku yang sifat yang mulia. Saya ingin nasihat kepadamu yang singkat-singkat saja ya Rasul, berikan kepadaku. Baik, ya Zubair bin Sulaim, kalau kau minta nasihat kepadaku, akan aku berikan dua nasihat yang sangat singkat, tapi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik ya Rasul, akan saya dengarkan nasihatmu ya Rasul dan asal amalkan. Baik, akan aku berikan nasihat yang singkat. Ternyata Rasul memberikan nasihat dua, sangat singkat semua. Yang pertama, ya Zubair, kalau kau minta nasihat kepada Bapak, saya berikan nasihat dan tolong dengarkan, diamalkan dengan sebaik-baiknya. Baik ya Rasulullah, saya dengarkan. Nasihat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Zubair bin Sulaim adalah wala tasubanna ahadan. Yang pertama ya sahabat, nasihatku yang singkat adalah wala tasubanna ahadan. Kau jangan suka menghujat. Kau jangan suka menghardik, kau jangan suka memperolok-olok kepada yang lainnya. Baik ya Rasulullah. Maka sahabat yang bernama Abu Zubair bin Sulaim terkenal sahabat yang sangat bijaksana, dan sejak saat itu tidak pernah menghujat, tidak pernah menghina, tidak pernah memperolok-olok dengan siapapun, baik dengan orang muslim maupun non muslim. Bahkan dengan binatang sekalipun peliharanya dia, onta dan domba, tidak pernah dia menghardik dan menghujat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu
la yaskhuru min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh kamu memperolok-olok, tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci kepada siapapun, karena bisa terjadi orang yang dicaci, orang yang dihujat, orang yang diolok-olok bisa lebih baik daripadamu yang menghujat maupun yang mencaci. Itulah yang dibesarkan oleh Rasul, juga yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat sore minta lagi, ya Allah, bersyukur aku bisa bertemu dengan Engkau ya Rasulullah, maka tambahkanlah nasihatku kepadaku ya Rasul, yang tidak lagi ya Rasul, tapi bermakna. Kemudian Rasulullah SAW berikan nasihat yang kedua. Apa nasihat yang kedua? Nasihat yang kedua Rasul mengatakan, wala tufriqunna minal ma'rufi syai'an. Ya sudah. Yang kedua saya mohon, kamu jadi orang tidak boleh menyepelekan kebaikan orang lain dan kebaikan dirimu sendiri. Walau antar atau aham gak bila simpalik, walaupun kebaikan itu sangat sederhana sekali, seolah-olah hanya bertemu dengan temanmu bersungguh, itu adalah suatu kebaikan. Kamu tidak boleh menyepelekan kebaikan, ya sudah. Jadi yang kedua, kita dilarang tidak boleh menyepelekan sedikit pun amal-amal kebaikan baik diri kita maupun orang lain. Maka Rasul memberikan contoh. Rasulullah pernah berkata dan bercerita, baik Rasul yadhabu ila tariq wa akhadha husna sawbi bil tariq fa akhadahu fasyukurallahu lahu wa ghafara lahu. Rasul memberikan keterangan seperti ini. Satu kali sahabat-sahabat Zubair pada suatu saat saya bertemu dengan seorang laki-laki yang siap sedang berjalan ala tariq di suatu lorong. Kemudian laki-laki itu mendapatkan, apa yang didapatkan adalah husna sauki, ada dahar yang di situ ada durinya. Bahkan kemudian orang itu sahabat mengambil dan menyingkirkannya. Maka peristiwa itu oleh Rasul diceritakan, fasyukurallahu lahu wa ghafara lahu. Maka Allah sangat berterima kasih kepada hambanya yang senantiasa berbuat baik walaupun dia kecil, dan ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya dan masukkan dalam surga. Nah, dua dasar itu barangkali bisa terjadi dalam kehidupan bermasalah kita, maka marilah kita bisa mencerna dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh menghujat, menghakimi, mencela, dan tidak boleh menyepelekan orang lain sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh diri kita maupun orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik dan hidayah kepada kita semua, dan selalu istiqomah dalam beribadah, insya Allah di akhir zaman, di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum بأيده من القرآن العظيم ونفعني ويقوم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal intisari bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi al-mab'uts rahmatan lil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاز المتقون. اللهم ارض بالخلفاء الراشدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا مجلسنا مجلسا مباركا ترضى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسدنا وشفاء في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شهادة الموت ونجنا من النار وعافية الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.